Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febriani Suenar Prawira. Saya dari kelas 2 DPNCAS, NPM saya 1921911149. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan RPP yang ditugaskan di mata kuliah telah kurikulum. Jadi proses pembuatan RPP yang disebut sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya kita harus tahu di mana kita mengajar. Seperti contohnya kita mengajar di SMP 10 Tasikmalaya. Lalu RPP tersebut mengajar tentang mata pelajaran apa, dan kita juga harus mengisikan kelas berapa yang akan kita ajar dan semester berapa kita mengajarnya. Lalu ada RPP ini ada kompetensi inti seperti yang sudah dicantumkan di silabus tentang KI dan KD-nya. Di sini KI KD-nya yang ada kompetensi inti yang di dalamnya ada yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menghargai dan menghayati perilaku, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dan jangkauan pergaulan dan keberdayaan yang baik. Lalu ada memahami pengetahuan, kemudian mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkret atau menggunakan, kemudian menguraikan, terus merangkai, dan memodifikasi dan pembuatan. Jadi kompetensi inti tentang ada modifikasi seperti itu, mungkin kurangnya sarana prasarana yang ada untuk proses pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya berisi tentang menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Kemudian ada mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan dalam memainkan salah satu permainan bola besar dengan koordinasi gerak yang baik. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu apa yang harus kita sampaikan dalam memberikan materi dan pembelajaran agar mudah dipahami oleh siswa. Kemudian mengerti dan bisa menyampaikan gerak atau mencontohkan gerak materi yang akan diberikan agar siswa bisa lebih paham. Jadi kalau misalnya siswa hanya diberikan omongan-omongan atau materi atau seperti selembar kertas untuk dibaca lalu harus dipraktikkan, itu agak sulit. Jadi kita sebagai calon guru atau guru harus bisa mempraktikkan mata pelajaran yang akan diberikan agar siswa bisa lebih mudah untuk mempraktikkan atau memperagakan teknik atau proses dalam suatu pembelajaran. Kemudian ada materi pembelajaran yang di sini, materi yang akan kita berikan terhadap siswa itu apa. Lalu ada metode pembelajaran yang di dalamnya ada pendekatan, kemudian cara pendekatan kita kepada siswa, dan juga ada model seperti discovery learning, yang mana model ini gaya seperti apa yang akan kita berikan saat kita mengajar kepada peserta didik. Kemudian ada metode di sini seperti penguasaan materi. Kemudian ada media. Di sini media bisa termasuk yang pertama ada gambar yang saya print out dan dilihat siswa dari pertemuan untuk lebih mempermudah proses pembelajaran. Kemudian ada
model peserta didik, yang mana nantinya memperagakan gerakan yang telah kita peragakan sebelumnya, sebelum kita menyuruh siswa atau peserta didik untuk melakukan suatu gerakan atau suatu praktik. Kemudian di sini ada alat yang saya gunakan nantinya dalam proses pembelajaran atau bisa disebut sarana prasarana. Kemudian ada sumber belajar, yang mana nanti saya akan mengambil dari buku atau buku tentang suatu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang nantinya akan saya praktikkan kembali kepada peserta didik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.